Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Setelah kita bisa memilih, mencari referensi tentang web hosting yang kita butuhkan sesuai dengan budget atau dana kita, selanjutnya di sini kita akan belajar bersama-sama untuk mendaftarkan atau memulai menyewa web hosting ditambah langsung dengan register domain. Yang pertama, di sini saya langsung masuk ke Dracula. Situsnya seperti ini modelnya, seperti Dracula, memang agak seram-seram gitu. Di sini saya akan menyewa sebuah web hosting ditambah langsung dengan domainnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita pilih dulu. Kalau kita langsung ke web hosting sama domain, kita langsung masuk ke web hosting, kemudian masuk ke personal hosting. Kemudian di sini ada paketan, silakan dipilih paketan yang sesuai dengan budget kalian. Kalau kalian hanya mau 3 bulan, berarti kalau paket down, berarti hadisnya, space-nya itu dibatasi sampai dengan 300 MB. Kemudian biayanya adalah 30.000. Contoh seperti ini. Sekarang saya mau membeli paketan down ini atau paket das. Kita pakai das saja yang 1 tahun langsung. Caranya langsung dipilih order. Kemudian kalau kita mau register langsung, mendaftar domain yang baru, langsung aja di register, kemudian ketik domain yang kalian inginkan. Contoh tkjhebat.webid yang paling murah. tkj hebat, kemudian untuk TLD-nya bisa dipilih di sini. Kalau kita mau web ID, kita cari web ID, di sini web ID. Kemudian kita pilih selanjutnya. Harga domainnya untuk per tahun itu adalah 60.000. Kemudian kalau sudah, silakan dipilih lanjutkan. Di sini kalau sudah ada, kalau mau diedit silakan dihapus, tidak perlu. Contoh di sini, pastikan di sini dipilih paketannya 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun. Kita mencoba adalah 1 tahun. Di sini dilihat H itu adalah hosting, kalau R itu register untuk domain. Register untuk domain itu biasanya minimal adalah 1 tahun. Sehingga total yang kita butuhkan untuk menyewa atau membeli web hosting ini itu totalnya 1 tahun kita keluar biaya 260.000 per tahun. Jadi kalau 1 bulan sih lumayan murah. 1 bulan berarti 260.000 dibagi 12. 1 bulannya hanya 21.600 rupiah 1 bulan. Kalau 1 tahun memang kelihatan besar, yaitu 260.000. Kalau sudah, silakan langsung pilih order di sini. Maka kemudian kalau sudah pilih order, maka Anda diminta untuk mentransfer sesuai dengan web hosting yang kita pilih. Kalau sudah ditransfer, nanti di sini akan diinformasi sesuai dengan email yang didaftarkan di Dracula tadi.
di sini ada kalau Anda sudah persyaratan untuk domainnya selesai seperti ini, maka akan diberi notifikasi bahwa persyaratan untuk domain TKJ MAID telah diterima, berarti domain kita sudah selesai dan disetujui. Jadi intinya untuk bisa menyewa web hosting di Dravola, yang pertama harus satu memilih produk yang kita inginkan, kedua melakukan pembayaran, ketiga kita kirim terlebih dahulu seperti ini. Seperti ini. Nah ini to sales. Nah, Anda kirimkan ke sales 1 Dravola ini. Nah ini agar bisa segera diproses domainnya. Kalau proses domainnya sudah selesai, maka untuk web hostingnya bisa langsung diaktifkan. Di sini untuk domainnya yang sudah diaktifkan seperti ini. Nah ini. Nah ini. Ini domainnya berarti sudah diaktifkan. Oke, kita masuk ke Dravolanya. Kita masuk loginnya ke Dravola. Ini ada dashboard yang berisi billing produk yang kita sewa. Kita bisa lihat di sini ada produk, ada apa yang kita sewa di sini, semua ada di sini, ada profil, dokumen dan sebagainya, semua sudah tertera di sini. Kemudian aktivasi itu untuk yang domain, sedangkan untuk yang ini ada status ordernya, bahwa kita untuk yang tadi kita sudah aktif hosting kita dengan alamat yang ini. Selanjutnya kita masuk ke cPanel dari web hosting yang kita sewa tadi, kita beli. Kemudian ada username sama password, username sama password di sini ada. Silakan Anda ini di bawah email ini itu ada user passwordnya, bisa diganti atau tetap menggunakan ini, terserah. Kemudian silakan masuk ke cPanel dengan mengetik nama domain, kemudian port yang dipakai adalah 2028. Kalau sudah, bisa melakukan proses login. Nah, ini adalah model atau tampilan dari cPanel. Sampai cPanel seperti ini. Bisa dilihat di sini ada file manager, ada disk usage. File manager ini sama dengan file biasa, kita bisa melakukan edit, menambah, mengurangi, mendelete ataupun mengedit, kita bisa lakukan di file manager seperti ini. Ini adalah tampilan untuk file manager seperti ini, seperti Windows Explorer biasanya. Kemudian ada disk usage. Disk usage ini karena kita paketannya itu 750 mega, berarti kita harus bisa memperhatikan harddisk yang terpakai berapa, sehingga kalau sudah mencapai batasan, berarti kita harus mencoba untuk menghapus yang tidak perlu. Di sini, ini adalah informasi tentang penggunaan dari harddisk. Kemudian di sini ada FTP,
ada FTP account. Kalau kita punya tim, kita menambahkan tim atau menambahkan user lain, silakan Anda bisa tambahkan di namanya add FTP ini. Kemudian ada backup dan sebagainya, database yang tersedia di sini menggunakan Postgres, MySQL. Kemudian ada domain, kalau mau membuat subdomain atau domain bisa di sini sudah tersedia. Ini sama dengan control panel. Kemudian ada fasilitas email, sehingga untuk fasilitas email ini kita bisa menggunakan nama email kita. Contoh dari sebuah akbar@tkjhebat.myid. Biasanya kalau kita menggunakan email yang umum atau email yang gratisan seperti gmail.com, kita bisa menggunakan domain kita sendiri. Nah, di sini sudah ada fasilitas emailnya. Kemudian ada fasilitas, ini untuk analisis. Kemudian fasilitas untuk keamanan, ada bisa menggunakan SSL atau TSL, atau biasa disebut dengan HTTPS, Secure Web. Sudah tersedia di sini, tinggal kita menggunakan saja. Kemudian ada juga fasilitas atau software yang sudah terintegrasi, tinggal kita pakai aja. Kalau kita butuh template seperti WordPress, maka kita misalnya menggunakan software namanya Softaculous. Ini tinggal kita pakai saja. Kemudian ada advance di sini, ada speed, ada cronjob ini digunakan untuk scheduling. Nah, ini untuk DNS dan banyak fasilitas lainnya. Kemudian preference, nah kita untuk lain-lainnya kita bisa menambahkan, mengedit kontak, informasi, password, stylenya bisa kita ubah, mau model yang mana. Contoh seperti ini, yang like kita play. Kita balik. Nah, seperti ini. Kemudian yang di posisi kanan ada informasi, ada tentang informasi IP-nya berapa. Kemudian ada penggunaan statistik dari harddisk, SQL dan lain sebagainya sudah tersedia di sini. Bisa dilihat di sini statistiknya. Di sini terlihat statistiknya belum dipakai sama sekali, masih kosong. Oke, cukup untuk pengenalan dari kontrol panel cPanel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.